Kami adalah masyarakat desa, yang kita jual adalah potensi yang ada di desa, sehingga suasana desa itu harus tetap terjaga, tetap lestari, tetap kita lindungi, sehingga termasuk kearifan lokal. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Terima kasih. Nama saya Mursidi, kebetulan Ketua Desa Wisata ataupun Pokdaris Desa Wisata Ngelanggeran. Dengan hadirnya Undang-Undang Desa ini, menurut kami di Pokdaris itu sangat membantu sekali. Karena apa? Dengan adanya Undang-Undang Desa, di sana kalau tidak salah desa diberikan keleluasaan ataupun desa diberikan keleluasaan untuk mengelola potensi yang ada di desa. Nah, ini sinkron dengan kegiatan kami di kelompok sadar wisata. Nah, dengan adanya Undang-Undang Desa, tentunya pemerintah desa akan mendapatkan anggaran-anggaran dari pusat, dan diharapkan nanti anggaran itu bisa untuk salah satunya adalah mensupport aktivitas kegiatan di masyarakat yang ada di desa, termasuk juga di kelompok-kelompok masyarakat. Di situ ada aktivitas UKM, kemudian di situ ada aktivitas juga pembangunan fisik di wilayah desa yang tentunya nanti akan membantu meningkatkan pelayanan produk, standar produk di dalam kegiatan Pokdaris ataupun Desa Wisata Ngelanggeran. Untuk kebijakan dari desa tentunya terutama regulasi, aturan. Kami ada SK pembentukan kelompok sadar wisata itu dari kepala desa, kemudian dikukuhkan oleh instansi dinas terkait di sini, ya tentunya Dinas Pariwisata. Di sisi lain, kebijakan dari pemerintah desa kaitannya dengan pembangunan yang nantinya kita harapkan sesuai dengan konsep yang kita sepakati di dalam pengelolaan desa wisata. Jadi termasuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana, kita harapkan ya kami adalah masyarakat desa, yang kita jual adalah potensi yang ada di desa, sehingga suasana desa itu harus tetap terjaga, tetap lestari, tetap kita lindungi, sehingga termasuk kearifan lokal. Nah, dari situlah pemerintah desa, khususnya Desa Ngelanggeran ini, alhamdulillah sinkron dengan aktivitas kegiatan di Pokdaris Desa Wisata Ngelanggeran, sehingga selama ini alhamdulillah kebijakan-kebijakan di desa itu sesuai dengan apa yang kita inginkan selaku kelompok sadar wisata Desa Wisata Ngelanggeran ini. Desa wisata terbaik di tingkat ASEAN, kemudian masuk di ISTA, Indonesia Sustainable Tourism, kemudian di ASTA, ASEAN Sustainable Tourism Award-nya kita dapatkan. Kemudian alhamdulillah kita juga diberikan penghargaan juga dari salah satu lembaga yang ada di luar negeri, kaitannya dengan Desa Wisata Ngelanggeran ini masuk di dalam 100 top destinasi berkelanjutan. Kemudian ya itu tadi, kita harapkan nanti semua stakeholder yang ada di desa ini tetap mempunyai semangat bersama, sehingga bersama-sama untuk membangun Desa Ngelanggeran ini. Dan kebetulan kami juga ada program untuk mulai tahun ini kita coba mengemas Desa Ngelanggeran ini, akan kita jadikan istilahnya Go International Tourism. Jadi kita harapkan nanti mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan nanti tidak hanya Desa Ngelanggeran, tetapi desa-desa yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada desa yang sudah lebih maju lagi, itu tetap bisa sustain, bisa berkelanjutan. Kaitannya dengan beberapa penghargaan yang kita dapatkan, sebenarnya kami dari awal pembentukan pengelola desa wisata ataupun Pokdaris itu sama sekali tidak mempunyai mimpi untuk tidak mempunyai target untuk mendapatkan beberapa penghargaan yang selama ini kita dapatkan. Tetapi ternyata apa yang kami lakukan, yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Ngelanggeran, pemerintah Desa Ngelanggeran ini ternyata sesuai dengan kriteria-kriteria penilaian-penilaian yang masuk, termasuk ISTA, ASTA,
kemudian CBD-nya, termasuk desa wisata, kemudian Pok Darwisnya itu masuk di dalam kriteria-kriteria itu. Nah, kaitannya dengan ESTA memang ini lebih ke aktivitas kegiatan pariwisata yang berkelanjutan. Otomatis kami tetap ada nilai-nilai yang harus kami tetap junjung tinggi kaitannya dengan pelestarian lingkungan, kemudian tetap menjaga lingkungan, ada keseimbangan ekosistem yang ada itu harus tetap kita jaga terus, kemudian ada keseimbangan antara wisatawan, masyarakat yang ada di desa, kemudian alam itu sendiri, sehingga mungkin tadi dari teman-teman sudah pernah menyampaikan juga bahwasanya pernah kami di Sanglanggeran ini ada puncak-puncak pengunjung itu di tahun 2014. Nah, tetapi ternyata setelah itu kita evaluasi dampak manfaat dengan tingkat kunjungan yang banyak itu ternyata belum bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga kami mencoba lebih ke mengelola secara berkelanjutan. Itu tadi kita sedikit demi sedikit kita kurangi pengunjungnya, tetapi di sisi lain ada peningkatan secara ekonomi, sehingga keseimbangan antara masyarakat, wisatawan, kemudian alam ini sama-sama merasa nyaman gitu. Harapan kami katanya kebijakan di pusat untuk desa tetap mempertahankan kebijakan pusat, memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengolah potensi yang ada di desanya, sehingga desa itu bisa menjadi desa mandiri. Harapannya menjadi desa mandiri dengan mengolah potensi yang ada di desanya, termasuk juga yang tidak kalah penting dari pemerintah pusat juga memberikan support khususnya untuk peningkatan sumber daya manusia yang ada di desa. Itu yang paling penting, karena memang saat ini bagi kami adalah sumber daya manusia itu sangat perlu sekali. Dari segi sumber daya alam yang ada di desa sudah sangat luar biasa. Dimanapun desa yang ada di seluruh Indonesia ini pasti ada potensi-potensi yang itu bisa diolah, bisa dikemas menjadi sebuah produk. Nah, hanya memang sumber daya manusia itu perlu terus-menerus kita tingkatkan bersama-sama, sehingga potensi yang ada di desa itu bisa digarap dengan baik, diolah dengan baik, dengan harapan masyarakat bisa diberdayakan, kemudian dengan harapan tentunya desa itu nantinya akan menjadi desa yang mandiri. Oke, terima kasih saya dari Pok Darwis Desa Wisata Nglanggeran. Kita sampaikan kepada wisatawan-wisatawan yang datang di kawasan ekowisata Gunung Api Purba ataupun di Desa Wisata Nglanggeran ini, kita harapkan mari bersama-sama kita menjaga kelestarian alam, kita melindungi potensi-potensi yang ada di kawasan Gunung Api Purba ataupun di Desa Wisata Nglanggeran ini tetap lestari untuk generasi anak-anak cucu kita, sehingga kita nikmati suasana alam yang ada di Gunung Api Purba ini, tetapi di sisi lain kita harus tetap menjaga kelestariannya. Kita sampaikan untuk semuanya saja bahwasanya jangan, khususnya untuk anak-anak muda, jangan berkecil hati hidup di desa. Justru desa ini, desa kita ini adalah desa yang harus kita lestarikan. Kemudian di sisi lain, potensi-potensi yang ada di desa bisa kita garap, kita olah menjadi produk-produk daya tarik. Ada daya tarik wisata, ada daya tarik untuk usaha UKM, untuk pendapatan warga masyarakat. Maka dari itu, kenapa kita harus merantau ke luar kota, ke luar daerah? Di sisi lain, desa membutuhkan kita. Kita juga membutuhkan desa. Jangan pernah kita datang ataupun menjadi perantau, ataupun menjadi tenaga kerja ke luar negeri, ataupun menjadi TKI dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa berdaya di desa kita sendiri, sehingga menjadi kebanggaan kita sebagai
anak muda, sebagai generasi muda bisa mengolah potensi yang ada di desa ini bersama-sama dengan masyarakat desa, pemerintah desa, kemudian juga stakeholder yang ada di desa. Semangat untuk anak-anak muda, untuk desa, dari desa kita membangun Indonesia.